Tuhan menggunakan keindahan matematika untuk menciptakan alam semesta. Wait, matematika? Kenapa matematika? Oke, jadi gini, kita ambil satu contoh sederhana materi lingkaran. The more equidistant points we add, the more the pattern looks like a circle. And that's why a circle is defined as the set of points that are equidistant from a center point. Lingkaran yang kita pelajari di sekolah kelihatannya sederhana bukan? Cuma gambar bulat, punya jari-jari, diameter. Kita diajari satu angka pi, 3,14. Hafalkan, masukkan ke dalam rumus, beres. Padahal kenyataannya lingkaran tidak sesederhana itu. Bahkan lebih jauh lagi, lingkaran yang sempurna sebenarnya tidak ada di dunia nyata. So when we draw a circle on a piece of paper, this is not the real circle. The real circle is in that world, and this is just an approximation. Di balik bentuk paling sederhana yang pernah kita pelajari, tersembunyi satu angka misterius yang tidak pernah berakhir, tidak bisa ditulis sampai selesai, dan tidak bisa dipecahkan menjadi rasio bilangan apapun. Angka itu bernama pi. Pi represents the ratio of any circle's circumference to its diameter. 3.14 pi. Oke, jadi gini. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan rumus luas lingkaran yaitu pi r kuadrat, di mana r adalah jari-jari lingkaran, sedangkan pi banyak dari kalian mungkin hanya tahu angkanya 3,14. Tapi tahukah kalian dari mana angka 3,14 itu berasal? Pi adalah rasio keliling lingkaran dibagi diameternya, dan rasionya selalu sama, sekitar 3,14. Tidak peduli seberapa besar lingkarannya, tapi kalian harus tahu 3,14 itu bukan angka sesungguhnya. Di belakang angka 3,14 masih ada deretan angka yang sangat panjang. Kok bisa sepanjang ini? Nah, disinilah menariknya. Mengukur rasio keliling lingkaran dibagi diameternya tidak semudah dan tidak sesederhana itu. Karena lingkaran punya lengkungan yang sempurna. Jarak dari titik pusat ke setiap titik di sepanjang sisinya selalu sama. Selama ribuan tahun, para ahli matematika dari berbagai penjuru dunia berusaha keras mengukur rasio ini secara akurat. Ada yang menggunakan trik geometri, ada yang menggunakan rumus, sampai akhirnya menggunakan superkomputer. Dan semakin akurat pengukurannya, angka pi ini semakin panjang. Bukan lagi ratusan atau ribuan digit. Komputer hari ini sudah menghitungnya sampai 105.000 triliun digit di belakang koma. Gila nggak tuh? Artinya, tidak ada yang tahu nilai pi yang sebenarnya, karena angka ini tidak pernah berakhir. Jadi, lucunya ya, karena nilai pi ini tidak punya ujung. Artinya, kita tidak akan pernah bisa mengukur luas atau keliling lingkaran secara benar-benar sempurna. Atau dengan kata lain, lingkaran sempurna itu sebenarnya tidak ada di dunia nyata. Yang lebih menarik lagi, pi adalah bilangan irasional atau tidak rasional. Nggak masuk akal gitu bilangannya. Apa maksudnya? Dalam matematika, sebuah bilangan disebut rasional jika bisa dipecah menjadi rasio dua bilangan. Nah, mungkin kita akan berpikir, itu kan cuma bilangan, apa pentingnya? Penting banget. Hampir semua yang ada di dunia ini secara alami cenderung mengambil bentuk lingkaran atau bulat. Matahari, planet-planet, bintang, lintasan planet, bahkan tetesan air, sel-sel sampai ke atom-atom sekalipun bentuknya itu lingkaran atau bulat. Maka sains dan teknologi tidak akan ada tanpa memperhitungkan nilai pi. Dan yang paling aneh, pi bahkan muncul dalam hal-hal yang sifatnya acak. Misalnya, percobaan melemparkan banyak anak panah secara acak ke sebuah bidang dengan lingkaran di dalamnya. Jika kalian bandingkan jumlah anak panah yang masuk dan yang keluar, nilainya juga akan mengarah ke pi. 3.139. Yeah! That is awesome. Jadi, betapa misteriusnya angka pi ini. Ia ada di mana-mana, tidak sebanding dengan rasio apapun, dan kepada angka ini banyak hal bergantung. Gila,
keren banget. Ini baru lingkaran dan pi. Kita belum membahas gimana atom, golden ratio, Fibonacci, dan kerumitan alam semesta seperti petir, ranting pohon yang bisa dipecahkan dengan matematika. All this is pure mathematics. And so the final resolution could be that God is a mathematician.